Halo teman-teman, assalamualaikum ya. Kali ini saya mau kasih lihat video ya tentang modul amplifier mini ya teman-teman ya. Jadi modul ini adalah modul mini ya yang berfungsi untuk menguatkan daya ya, daya suara ya. Jadi kita bisa gunakan untuk menguatkan suara dari handphone, dari PC, dan juga bisa digunakan untuk menguatkan suara dari gitar listrik ya. Walaupun mungil seperti ini bisa ya. Modul ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa dapatkan di Lazada ya. Klik saja ya, channel mini audio penguat daya papan modul stereo ya, atau klik saja amplifier mini stereo ya. Nanti itu ada di Lazada ya. Nah, untuk harga relatif ya, di Lazada ada yang 30.000, di Bukalapak rasanya ada yang 30.000 lebih ya. Di Shopee malah ada yang harganya 27.000 ya, berbeda-beda ya. Nah, kemarin saya beli di Lazada 30.000 tuh modulnya ini aja ya, belum termasuk ongkir ya teman-teman ya. Jadi modul amplifier ini teman-teman cari aja di Lazada ya kalau mau ngikutin ya. Kalau mau coba-coba buat penguat suara dari handphone, dari PC, ataupun untuk penguat suara gitar listrik menggunakan modul mini ya, dengan biaya murah cuma 30 ribuan ya. Teman-teman bisa cari di Lazada. Modul ini menggunakan IC penguat dayanya ya, TDA 2882 ya, 2822 ya, IC TDA nya ya teman-teman ya. Nah, untuk rating powernya itu sekitar 1 sampai 3 watt ya. Untuk size speakernya sekitar 1 sampai 3 inci. Impedansi speakernya 4 sampai 32 ohm ya teman-teman ya. Nah, asiknya modul ini dia bisa bekerja di tegangan rendah ya, dari 1,8 volt ya teman-teman ya, sampai 12 volt dia juga bisa hidup ya. Jadi kalau teman-teman tidak punya adaptor ya, pakai baterai saja ya, bisa juga ya. Pakai baterai yang ukuran 1,5 volt ya teman-teman ya. Teman-teman paralel ya baterainya ya, sehingga dia menjadi 3 volt ya. Nah, nanti dia bisa menghidupkan ini ya teman-teman ya, menghidupkan modul ini ya. Oke, bagaimana cara menggunakan modul ini teman-teman ya. Jadi bahan-bahan yang dipersiapkan itu ialah, yang pertama, modul ini harus ada dulu ya untuk membuatnya. Kabel biasa ya, kabel RCA ya. Yang satu ini biasanya dicolokkan orang tuh ke handphone ya. Nah, yang duanya itu merah kuning ya, RCA nya seperti ini ya, kalau belum dipotong tuh. Nah, seperti ini ya, tuh seperti ini palanya ya, ini ujungnya. Nah, jadi itu teman-teman potong ya, dia jadi seperti ini. Nah, ini sudah saya potong ya. Nah, sudah saya potong ya, potong kecil seperti ini. Uang kabel RCA, teman-teman juga butuh adaptor ya. Adaptornya dipotong juga ya. Kemarin pala adaptornya itu ada ya. Nah, ini pala adaptornya ya, saya potong ya. Sebenarnya bisa saja ya teman-teman tidak usah potong, tapi teman-teman beli lagi ya, beli lagi perangkat untuk soket masukin adaptor, soket untuk masukin input speaker ya, beli ya. Nanti disambung saja di sini ya, bisa juga ya. Tapi karena saya tidak punya, biarinlah saya potong saja ya. Obeng plus kecil ya, speaker ya. Ini speaker saya menggunakan speaker seperti ini ya, kecil ya. Ini 3 inci ya, rasanya kecil ya, kurang lebih segitulah ya. Nah, dan avometer ya teman-teman ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan menyambungkan catu daya dulu ya, catu daya buat modul amplifiernya ya. Nah, ini ya catu daya, kita baca di sini, baca yang mana buat catu daya ya. Nah, tuh ya ada bacaan VCC ya, saya dekatkan ya, tuh VCC dan ground. Nah, ini berarti buat catu daya. Sekarang kita buka, kendorkan dulu bautnya. Dua-duanya kita kendorkan.
Oke. Setelah dikendorkan, colokan adaptornya ke listrik ya. Kita mau cari ya di antara dua ini kabelnya mana yang ground ya. Tidak boleh salah sambung ya. Oke, setelah dicolokkan di listrik, puter probe teman-teman, avonya puter ke DC ya, 50 volt ya. Sekarang kita ukur, kita cari groundnya yang mana, plusnya yang mana, gunakan multi. Kita ukur ya, satu di sini, satu di sini. Nah, itu jarum avonya naik ya teman-teman ya. Tuh, berarti yang plus yang ini plus, ini ground. Ini kalau kita balik itu avonya berlawanan arah ya. Coba kita balik ya. Tuh, berlawanan arah ya. Nah, berarti yang plus yang ini. Tuh, yang ini yang plus. Warna kabelnya yang hitam ada sedikit putihnya. Biasanya memang kebanyakan tuh seperti itu ya. Warna kabel yang hitam ada putihnya itu plus ya. Oke, kita cabut lagi adaptornya. Kita pasang ya. Kita rapikan kabelnya, luruskan seperti ini. Luruskan. Biar mudah masukinnya ya. Agak pendek sedikit. Saya itu cari yang tulisan VCC karena ini plus ya. Oke, setelah masuk kita kencangkan lagi bautnya. Dan yang groundnya kita pasang juga, kita rapikan juga kabel ya. Oke, sudah rapi ya. Selanjutnya kita pasang inputnya ya. Inputnya teman-teman cari aja bacanya ya. Biasanya ada R in atau L in ya. Kita lihat dari sini. Nah, itu ya. R in, L in dan R in, tengahnya ground ya. Oke, sekarang kita kabel yang sudah kita potong tadi, kita potong tengahnya ya. Kita longgarkan dikit tengahnya. Setelah itu saya bakar pakai korek api biar mudah ngelupasnya ya. Jangan sampai semuanya ngelupas ya, salah ini. Kita ulang lagi karena di dalamnya itu ada dua kabel teman-teman ya, buat ground sama buat plusnya ya. Nah, seperti ini ya, ada dua kabel ya tuh. Tuh ada dua kabel ya. Yang satunya kita bakar juga. Jangan terlalu panas bakaran, nanti dia ngelupas semua. Wih, ngelupas semua. Ada ya, dua kabel juga ya. Itu ada merahnya, ada warna merahnya ya. Kita lihat lagi. Rapikan dulu, kita gunting. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita cari groundnya ya. Groundnya itu yang mana ya? Seperti kita putar dulu avonya dikali 1 ya. Oke. Biasanya kalau di soket seperti ini, groundnya itu yang bawah sekali ini ya tuh.
Itu ada 3 ya. Nah, yang bawah ini ground biasanya. Kita ukur yang mana yang menyambung, yang mana yang paling besar, apa istilahnya, nggak ada hambatannya, berarti itu ground ya. Coba kita ukur di kedua ini ya. Nah, itu nyambung ya, full ya. Multinya full ya, tidak ada apa istilahnya, tidak ada hambatannya ya, dia full ya. Berarti yang ini ground. Dan kalau dia bukan ground teman-teman, misalnya tadi kan di sini nyambung ya. Tuh di bawahnya nyambung ya. Tuh full multinya. Kalau kita pindahkan ke sini, dia tidak akan nyambung ya ke atas ya. Ada ya, dikit ya nyambungnya ya. Berarti yang atas ini positif, yang bawah ini ground. Setelah kita tahu groundnya, kita gabung ya groundnya ini ya. Kita ratain dulu kabelnya. Groundnya kita gabung, kabelnya kita ratain ya. Kita rapikan dulu biar enak nyambungnya nanti. Oke, setelah itu groundnya kita gabung jadi satu ya. Seperti ini ya. Kita pendekkan, jangan terlalu panjang, nanti nyambungnya susah. Dan yang plusnya kita kelupas dulu ya. Oke. Nah, yang plus tidak digabung ya, cuman kita rapikan saja kabelnya di pelintir. Yang plusnya tidak usah digabung ya, karena dia terdiri dari R dan L. Oke, setelah itu kita cari ya yang mana tadi R input dan L input ya. Nah, itu ada bacaan ya, L in dan R in. Yang tengahnya adalah ground ya. Kita putar dulu habis. Oke, sekarang kita masukkan groundnya ya, yang kita gabung tadi ya. Yang gabung tadi kan ground ya. Kita pendek dikit biar mudah nyambungnya. Oke, setelah masuk kita kencangkan ya. Nah, berikutnya kita sambung RL nya ya. R nya kita masukkan di R ya, L nya kita masukkan di L ya. Kita sambung dulu yang kuning ini. Kita masukkan ya satunya. Oke, kita masuk, kita kencangkan lagi bautnya. Dan yang R nya kita masukkan ke R nya ya. Setelah masuk kita kencangkan. Oke, setelah itu kita sambungkan spekernya ya. Kita sambungkan spekernya, ini ya spekernya. Oke teman-teman, biasanya itu yang hitam ada garisnya itu plus ya. Kita cari yang hitam ada garisnya. Nah ini ya hitam ada garisnya plus ya.
Kita rapikan dulu kabelnya. Oke, kita masukkan ke jalur dia ya. Kalau teman-teman semestinya harus menggunakan 2 speaker seperti ini ya, biar suaranya lebih bagus ya. Karena ini saya cuma punya satu, jadi saya satu saja ya. Nah, nanti untuk memasang speaker teman-teman samakan yang kayak tadi ya, yang groundnya digabung ya, sedangkan yang RL-nya itu dipisah ya, tidak boleh digabung. Oke, kita masukkan di L outnya satu sini ya. Belum masuk, saya kendorkan dulu. Nah, ini speaker ini masuk. Oke, setelah masuk kita kencangkan. Lalu kita pasang groundnya. Nanti teman-teman gunakan 2 speaker ya, biar suaranya lebih bagus ya. Tapi ground di speaker itu teman gabung ya, jadi satu ya, sambungkan di groundnya ya. Dan untuk RL-nya itu bisa ya. Dan kita kencangkan lagi. Belum masuk ya, kita kendori dulu. Perhatikan benar-benar sambungannya ya, jangan sampai ada yang nggak kena. Ini kena deh nih. Ini kita ulang lagi, kayaknya tidak kena nih yang R-nya nih. Nah, baru kena. Dan nanti kalau teman-teman nanti pakai 2 speakernya yang sama ya ukurannya ya. Nanti yang groundnya teman-teman gabung, masukkan tengah sini, yang ini L ya, yang ini L-nya, yang ini R-nya ya, yang groundnya aja digabung ya, masukkan tengah sini. Dan kita kencangkan dulu semuanya ya, pastikan kencang, jangan kendor. Oke, setelah selesai kita coba tes ya. Kita colokkan ujung ini ke PC ya, yang ujung ini ya. Saya colokkan ke PC situ. Sudah. Setelah itu dicolokkan ke PC, selanjutnya adaptornya ya, adaptornya sudah kita sambung itu ya. Adaptornya kita colokkan ke listrik. Tuh, colokkan ke listrik ya. Sudah. Sekarang dulu cari di YouTube ya. Cari di YouTube lagunya yang jangan sembarangan ya, pilih lagu di YouTube ya, karena lagu di YouTube itu ada copyrightnya ya. Jadi kita tidak boleh lama-lama ya nyetel lagu di YouTube ya. Sebentar saja, karena kalau lewat dari 15 detik itu kena copyright teman-teman. Nanti video kita percuma aja, udah upload capek-capek malah diakuin orang lain karena kena copyright. Jadi sia-sia. Jadi tidak boleh dari 15 detik. Biar kita tidak capek video kita sendiri, malah kena hak cipta karena ada mengandung lagu orang lain sedikit ya. Oke, setelah itu coba saya tes ya, sebentar ya. Saya tes, cari lagunya dulu di YouTube. Cari lagu yang jangan sembarangan ya, takutnya nanti kita kena copyright. Oke.
Oke teman-teman ya, kita tidak boleh lama-lama ya dengarkan lagu orang lain. Saya takut nanti pengalaman saya yang sudah video kita itu jadi diakuin orang kena copyright. Kita udah capek bikin ya. Dan sekarang kita tes pakai gitar listrik ya. Kita tes pakai gitar listrik. Tuh ya. Saya masukkan dulu ke apa namanya? Ke efek gitar ya. Ini efek gitarnya saya masukkan ke efek gitar. Nah, saya colokkan efek gitarnya. Saya ambil gitar dulu. Saya pakai gitar yang ini aja. Kita coba mainkan efeknya. Oke lah teman-teman ya, seperti itulah ya. Jadi dengan modal 30.000 teman-teman sudah bisa membuat penguat suara untuk handphone, untuk PC, dan juga untuk gitar listrik ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.